24 Maret 1960, Elias Pikal lahir di Saparua, Maluku Tengah. Eli kecil bersama teman-temannya biasa menyelam sampai ke dasar laut mencari mutiara. Hingga mengakibatkan pendengarannya akhirnya sedikit terganggu. Eli sangat suka menonton pertandingan-pertandingan tinju di televisi, terutama pertandingan idolanya, Muhammad Ali. Usia 13 tahun, Eli berlatih tinju secara sembunyi-sembunyi karena ternyata dilarang kedua orang tuanya. Sampai akhirnya ia memulai karirnya sebagai petinju amatir di kelas terbang dan beberapa kali juara dari tingkat kabupaten hingga kejuaraan nasional. Tahun 1984, Eli meraih juara OPBF setelah mengalahkan petinju Korea Selatan Hyung Chung. Atas kemenangan ini, Eli menjadi petinju profesional pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional. Pukulan hook dan uppercut kiri yang terkenal cepat dan keras membuatnya dijuluki The Exocet yang merujuk pada nama rudal Prancis. 17 April 2011, legenda tinju Indonesia ini mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement sebagai bentuk apresiasi atas pengabdiannya selama menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Saat ini Eli menjadi seorang staf tata usaha di Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI di Jakarta. Nah, tadi juga saya mendapatkan informasi. Pada tanggal 3 Mei 1985, dunia tinju Indonesia ini tersentak. Dan nama Elias Pikal itu ada di sana. Karena dia menjadi petinju pertama Indonesia yang berhasil merebut juara dunia. Betul sekali. Tapi memang sayang sekali ya, memang kalau kita lihat dari karirnya yang begitu cemerlang, sempat harus ternodai juga. Karena waktu di beberapa tahun yang lampau nih, kemarin ini, ya Elias Pikal sempat akhirnya menjadi petugas keamanan di salah satu diskotik dan juga terjerat dengan namanya narkoba sehingga harus masuk ke penjara sampai kurang lebih sekitar 7 bulan lah. Betul, ini sayangkan sekali ya karena memang kalau misalnya mendengar namanya, kalau tinju pasti pikirannya langsung Elias Pikal, kalau tidak Chris John gitu kan. Iya, udah dua itu aja loh saya benar-benar. Makanya dan Elias Pikal ini ternyata saya juga baru mendapatkan informasi kalau dia menggeluti tinju itu sejak umurnya 13 tahun. 13 tahun, wah itu memang apa ya, suatu waktu bukan yang sebentar gitu ya Nas ya. Nah ini juga memang sempat dikritik lah pemerintah ini akan memberikan apresiasi terhadap mantan-mantan atletnya. Kenapa kok sampai orang yang sudah begitu berprestasi mengharumkan nama bangsa masih sempat harus bekerja menjadi petugas keamanan di salah satu diskotik dan gitu. Kadang-kadang tuh Adrian kalau misalnya bermain gitu ya, sering bermain di Senayan. Dulu kan saya sering sekali tuh berada di daerah-daerah Senayan kalau sedang softball. Nah itu banyak sebenarnya memang atlet-atlet yang sudah pensiun dan di situ kadang-kadang ya jadi petugas kebersihan, kadang-kadang jadi penjual minuman. Jadi bukan gitu. Sebagai pelatih gitu ya? Bukan, kadang memang mereka tidak bisa move on dari situ, tapi ya kita melihatnya sedih gitu. Kadang juga mereka memberikan insights. Jadi bolanya tuh begini, ininya begini, wah jago banget gitu kan. Tapi ya rasanya miris gitu melihat mereka seperti itu sekarang. Oke, semoga ini menjadi perhatian dari KONI saat ini ya.